Siswa membangun insan jenernya untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Dalam pembinaan karakter siswa juga bisa melalui di sini sehari-harinya digunakan untuk layanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dosen penguji. Baik, perkenalkan nama saya Maria Kurnia Putri. Saya guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Kerinci. Kali ini saya akan melaksanakan layanan konseling individual melalui pendekatan rasional emotif dengan teknik homework assessment. Video kali ini dibuat untuk uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paris, mari silakan masuk. Ya, Bu. Ya, silakan duduk, Paris. Mari, silakan. Duduk dengan rileks, santai dan nyaman. Apa kabar, Paris? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana tadi pelajarannya? Saya sama Bapak Irzalwadi. Oh, belajar bahasa Inggris ya. Apa yang dapat Ibu bantu, Paris? Ya, Bu. Saya boleh curhat nggak sama Ibu? Oh, tentunya boleh dong, Paris. Ada apa? Silakan ceritakan. Ini, Bu, sebenarnya saya bingung mau cerita ke siapa. Tapi saya pikir Ibu bisa menjadi tempat untuk saya curhat tentang ini. Begitu, Bu. Ibu senang sekali kalau Paris mempercayai Ibu sebagai teman Paris untuk bercerita. Ada apa, Nak? Aduh, gimana ya, Bu? Saya malu dan takut sebenarnya. Ini masalah teman-teman terhadap saya. Paris tidak perlu takut dan malu untuk menceritakan kepada Ibu. Kenapa? Karena di sini Ibu selaku guru bimbingan dan konseling di sekolah. Tugas Ibu memang membantu dan melayani peserta didik seperti Paris yang mempunyai masalah. Ya, Paris harus yakin bahwa apa yang Paris ungkapkan nantinya kepada Ibu, apa yang Paris ceritakan kepada Ibu
tidak akan ibu ceritakan kepada siapapun, cukup kita berdua saja. Bagaimana Faris, setuju? Ya, setuju Bu. Baiklah Bu, saya yakin Ibu bisa dapat membantu saya. Ibu juga bisa menjaga rahasia saya. Saya sudah tidak tahu dan bingung harus cerita siapa lagi. Ya, terima kasih Bu, senang Faris sudah dapat mempercayai Ibu sebagai tempat untuk bercerita. Sekarang coba Faris ceritakan kepada Ibu apa sebenarnya yang sedang Faris alami saat ini. Begini Bu, saya itu sebenarnya sangat terbebani dengan masalah rencana pertandingan persahabatan akan kami lakukan. Karena teman-teman selalu menagih kapan rencana kami mau mengadakan pertandingan persahabatan, padahal saya sudah berkonsultasi kepada pimpinan OSIS, ke pihak sekolah. Padahal pertandingan itu akan dilakukan pada bulan Januari. Kenapa sih teman-teman tidak mau mengerti ya Bu? Dan kadang saya merasa marah dan cemas atas perlakuan teman-teman. Bisakah Faris bercerita lebih detail lagi atau mengulang cerita Faris lagi? Kenapa? Karena tadi mendengar Faris sudah menyampaikan hal ini kepada pembina OSIS dan sudah mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah atau pihak sekolah. Tapi kenapa Faris jadi cemas, jadi ragu, jadi bingung? Bagaimana tuh? Nah, coba cerita lagi. Gini Bu, teman-teman ingin melaksanakan pertandingan persahabatan dalam waktu sebulan. Mereka ingin saya mengajukan hal itu kepada pembina OSIS dan pihak sekolah. Padahal itu kan sudah sesuai dengan program OSIS, kerja OSIS. Padahal saya sudah berkonsultasi, tapi kenapa ya teman-teman nggak mikir gimana perasaan saya, seolah-olah saya dipojokkan Bu, gimana terhadap perasaan saya kepada pembina OSIS, pihak sekolah. Padahal saya sangat menghargai pendapat mereka yang ingin melaksanakan pertandingan itu Bu. Dengan kata lain, Faris merasa marah, merasa kesal terhadap perlakuan teman seperti itu ya Faris? Iya Bu. Saya itu sebenarnya juga pengen melakukan pertandingan sepak bola dengan segera Bu, karena saya juga memang suka bermain bola. Tapi kan sekarang bukan waktu yang tepat. Namun saya juga tidak ingin mengecewakan teman-teman Bu, tidak ingin mereka marah kepada saya, begitupun sebaliknya. Kayak makan buah simalakama nih Faris, dimakan takut menyalahi aturan, nggak dimakan juga pengennya sama-sama dengan teman gitu ya. Lu bisa aja. Enggak, Faris, Ibu hanya bercanda supaya Faris tidak merasa kaku, tidak merasa cemas lagi. Faris sudah tahu belum bahwa sebenarnya teman-teman itu sayang terhadap Faris? Mau mengerti Faris? Iya Bu, saya malas di kelas, jadi cemas dan marah aja bawaannya ketemu mereka. Dewa Bu sama mereka. Coba sekarang Faris pikirkan, apakah gara-gara hal seperti ini yang membuat situasi dan keadaan Faris bisa seperti ini? Iya Bu, saya tahu. Nah, sekarang berarti Faris tahu bahwa teman-teman itu sebenarnya mendukung Faris. Setelah saya mencoba berbicara dan menjelaskan secara luas kepada teman, saya jadi sadar bahwa teman-teman ingin berdiskusi untuk membahas tentang kegiatan ini secara bersama dan menemui pembina OSIS secara bersama, menemui pihak sekolah secara bersama-sama.
sehingga mereka bisa mendengar apa hasil diskusi secara langsung dengan pihak sekolah, tidak hanya mendengarkan dari saya saja, Bu. Saya jadi terharu waktu kemarin ngumpul bersama teman-teman. Ternyata mereka sangat perhatian dan mendukung saya. Ibu senang mendengar Paris bisa sikap Paris yang seperti itu. Ya, terkadang kita memang di dalam satu hubungan, di dalam satu kelompok, kita terkadang perlu menerima pendapat orang lain, tidak hanya mementingkan atau mempertahankan pendapat sendiri. Ya, Paris. Baik, apakah Paris ingin melanjutkan kegiatan pertandingan persahabatan tanpa diizinkan oleh pihak sekolah? Andaikan Paris ingin melanjutkan pertandingan bersama teman-teman tanpa ada komunikasi atau kerjasama dengan sekolah, coba bayangkan apakah pelaksanaan pertandingan itu dapat sukses atau terlaksana dengan lancar? Coba kalau seandainya terjadi sesuatu hal pada saat pertandingan, apa yang Paris akan lakukan? Iya, Bu. Kenapa selama ini saya tidak berpikir ke sana, ya, Bu? Saya terlalu fokus dengan ingin melaksanakan kegiatan ini sehingga teman-teman puas dan tidak menyalahkan saya. Lagian tahun kemarin waktu ada ribut saat pertandingan persahabatan berlangsung, saya juga terlibat, Bu. Kalau nanti tetap saya laksanakan kegiatan tanpa persetujuan sekolah, belum tentu saya dan teman-teman mampu melaksanakan dengan sukses. Lebih baik kami berdiskusi lagi dengan pembina OSIS dan pihak sekolah agar kami bisa merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Ibu bangga Paris mempunyai pemikiran yang baik, yang luas seperti itu. Dari kemarin Amin dan Anwar sebenarnya tidak mempersalahkan kapan pelaksanaan kegiatan ini. Katanya yang penting kita persiapkan aja. Cuma saya yang merasa bahwa sikap teman-teman yang cuek dan menuntut melaksanakan kegiatan ini dengan segera habisnya, saya merasa dipojokkan, Bu, dengan pernyataan mereka tentang hal ini. Memang dalam hidup ini, Paris, kita harus mempunyai tujuan dan harus menyiapkan hal-hal apa, persiapan apa yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan. Contoh, pada saat kita melaksanakan kegiatan pertandingan nanti, tentunya kan banyak hal yang perlu Paris siapkan. Jadi kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Jangan sampai pas kegiatan dilakukan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu. Benar, Bu. Saya sekarang sudah mantap bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan, dan saya akan meminta maaf kepada teman-teman karena kemarin saya telah berburuk sangka kepada mereka. Nanti saya juga akan berbicara dengan pembina OSIS dan pihak sekolah agar kami saling bersyukur. Ya, betul sekali, Paris. Sebenarnya kita juga tidak harus mempertahankan ego kita, tidak harus mempertahankan emosi kita, ya, tidak harus mempertahankan kehendak kita. Terkadang kita juga butuh solusi-solusi dan komunikasi. Tanpa komunikasi yang aktif, tanpa berkomunikasi dengan baik, maka sesuatu hal itu tidak ada jalan keluarnya, Paris, pasti akan buntu. Ya? Iya sih, Bu. Tapi saya mesti gimana dengan mereka? Kok hanya mereka nggak mengerti gimana maunya saya dan pendapat saya. Misalnya mereka memaksakan kehendak mereka. Nah, coba sekarang pikirkan apa yang harus Paris lakukan.
saya memang ingin sekali melaksanakan kegiatan ini sama seperti teman-teman. Namun karena suatu hal kegiatan ini belum bisa dilaksanakan, mungkin saya akan mencoba memberikan alasan-alasan penyebab mengapa kegiatan ini belum bisa dilaksanakan. Iya, itu pemikiran yang baik, Paris. Selanjutnya, setelah hal ini, setelah kita melakukan konseling nanti, apa yang akan Paris lakukan terhadap teman? Tetapi saya harus gimana ya Bu? Saya sudah seminggu ini menyambungkan teman-teman, saya jarang sekali terlibat di kegiatan di dalam kelas. Coba, Ibu yakin Paris pasti tahu. Coba, hal apa yang perlu Paris lakukan untuk memperbaiki hubungan Paris dengan teman? Apa ya Bu? Untuk saya dong. Bagaimana kalau Ibu berikan tugas kepada Paris, kegiatan-kegiatan Paris akan dideskripsikan dalam suatu lembar tugas rumah. Nanti setelah Paris pulang, Paris hendaknya melakukan tugas yang Ibu berikan. Pusing Bu, tahu siang sudah begini, saya juga janji dengan ibu saya mau mengantarkan ibu ke rumah yang saya. Kalau tugas baik Bu, saya akan lakukan. Nah, begini tugasnya Paris. Baik Paris, karena memang Paris setelah selesai konseling ini mau langsung pulang, mau mengantarkan orang tua tadi ya Paris. Ibu akan memberikan tugas untuk Paris kerjakan di rumah. Ya, tugas ini Paris kerjakan apa saja kegiatan Paris yang dapat memotivasi Paris untuk bisa menyelesaikan masalah Paris terhadap teman. Jadi Paris setelah pulang sekolah mengantarkan orang tua ke rumah nenek, nanti Paris ikut berpartisipasi dalam kegiatan ada ekstrakurikuler kita ya sore ya, ekstrakurikuler olahraga. Jadi Paris tetap bergaul dengan mereka. Selanjutnya Paris tetap berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Apa yang telah Paris lakukan, Paris tuangkan ke lembar kerja ini. Ya, lembar kerja ini kapan bisa Paris laporkan kepada Ibu? Begini Bu, saya bisa melaksanakan tugas ini, tapi Ibu beri waktu untuk saya membiasakan diri bertemu teman-teman. Setelah itu saya akan melakukan tugas ini. Ya, jadi sambil Paris membiasakan diri berhubungan baik dengan teman-teman, Paris tulis apa yang telah Paris lakukan ya di lembar kerja. Saya nak ya. Jadi kapan kesepakatan waktu kita bertemu lagi Paris? 2 minggu ke depan Bu. Ya, seminggu lagi ya, seminggu lagi nanti kita buat jadwal ulang untuk membahas permasalahan bagaimana hasil dari kegiatan yang Paris lakukan. Bisa Paris? Ya. Bagaimana? Bisa. Ya, baik. Untuk konseling kali ini, apa kita ada yang ingin Paris sampaikan lagi atau bagaimana? Tidak Bu, saya tetap berjanji sama Bu Dede untuk saya berumah. Ya, baik. Karena memang Paris sudah menyempatkan waktu dengan Ibu, maka konseling individu hari ini, kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini dan nanti kita jadwal ulang untuk pertemuan selanjutnya ya Paris. Ya, salam untuk keluarga di rumah ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Paris. Semoga kegiatannya lancar dan hubungan dengan teman-teman juga baik. Dan jangan lupa bahwa Paris mempunyai hal-hal baik dan potensi yang baik pada diri. Gali itu selalu gali itu ya nak ya. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Ya. Saya pulang dulu. Ya, hati di jalan ya nak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.